Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Kali ini saya ingin membacakan berita. Ini entah dari daerah mana ini nanti kita bacakan, tapi intinya ada pengendara motor yang menggunakan knalpot yang berisik itu. Nah, ini kan mengganggu ya. Jadi dia kena razia polisi, kena tilang, dan bensinnya dikuras. Nah, lalu ada yang berpendapat bahwa ini berlebihan, katanya begitu, pemirsa. Mari kita baca dulu, setelah itu kita komentari ya, pemirsa. Pengendara kena tilang. Dilansir oleh kompas.com, pengendara kena tilang dan tangki bensin dikuras dinilai berlebihan. Belum lama ini viral di media sosial video pengendara motor yang ditilang karena menggunakan knalpot bising. Tapi selain ditilang, tangki bensinnya juga dikuras oleh polisi yang bertugas. Kejadian tersebut terekam dalam video yang diunggah pada media sosial TikTok milik akun genestianmv.mp. Terlihat dalam video itu beberapa motor sport sedang ditilang. Pada video tersebut juga si perekam menanyakan apa maksud tangki bensinnya dikuras padahal sudah dikenakan tilang. Petugas kepolisian yang berada di video menyebutkan agar tidak bisa jalan. Tilang kok kuras bensin? Aduh, katanya begitu. Budianto, pemerhati masalah transportasi, mengatakan tilang adalah bukti pelanggaran lalu lintas. Dalam penulisan tilang sudah tercantum kolom barang bukti yang disita bisa SIM, STNK, atau kendaraan bermotor. Setiap anggota memiliki hak diskresi sesuai yang diatur dalam pasal 18, hak untuk menilai sendiri permasalahan yang dihadapi di lapangan. Budianto menambahkan tindakan diskresi juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas yang berkaitan dengan knalpot bising dapat dikenakan pasal 28 ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Nah, ini kita tonton dulu videonya ini ya, pemirsa. Pak, mau tanya saya, kalau maksud dari dikuras ini biar apa, Pak? Dikuras bensinnya. Nggak bisa jalan. Ya kan udah ditilang gitu. Jadi ini dikuras dulu, cuy. Bensinnya. Dikuras bensinnya biar gak bisa jalan katanya, tapi tetap ditilang, cuy. Oke, itulah videonya ya, pemirsa. Jadi si pelaku pelanggar ini memvideo gitu. Dalam pendapat saya seperti dia mencari simpati gitu ya, seperti dianya benar, polisinya salah gitu. Lanjut, sedikit lagi. Menurut hemat saya, barang bukti yang disita sepatutnya sepeda motor karena alat tersebut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknik atau peruntukannya. Tindakan petugas dengan cara tambahan menguras bensin yang ada di tangki berlebihan. Menurutnya berlebihan. Seharusnya kendaraan yang disita sudah cukup. Sebelumnya Polda Metro Jaya menilang ratusan pengendara sepeda motor karena menggunakan knalpot bising selama operasi Zebra. Kepolisian memang gencar melakukan razia, khususnya kepada kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot standar. Oke,
Jadi sudah beritanya ya pemirsa. Ini bagaimana ini menurut pemirsa? Kalau menurut saya setuju dengan Pak Polisi ini. Bahkan menurut saya kurang, bukan berlebihan, kurang keras. Pak Polisi ini terlalu baik lah menurut saya. Mungkin Pak Polisi ini ya orang yang baik ya, yang nilang ini. Jadi dia hanya menguras tangkinya saja. Ini pemirsa, orang yang menggunakan knalpot tidak standar ini, dia mungkin orang bisa mengatakan bahwa orang ini merusak motornya. It's okay, itu urusan dia. Atau bahkan jika katakanlah dia menggunakan ban yang tidak standar, itu membahayakan dirinya. It's okay, tidak masalah. Tapi masalahnya suara motor ini mengganggu orang lain, gitu loh. Dampak dari suara motor ini itu bisa luas secara tidak langsung. Karena orang lagi pusing, misalnya ya, skenarionya, orang lagi pusing, dengar knalpotnya jadi tambah pusing, akhirnya memutuskan masalah, menghadapi masalah, mengambil keputusan bisa bijak, bisa dengan santai, adil, dan dengan baik. Tapi hanya gara-gara suara knalpotnya ini, orang bisa emosi, lalu mengambil keputusan atau menghadapi masalahnya ini dengan emosi. Keputusan yang diambil tidak tepat, lalu berdampak luas. Ini menurut saya pemirsa. Lalu masuk akalnya begini, apa yang tindakan yang diambil oleh Pak Polisi ini masuk akalnya. Kan orang ini melanggar. Kalau ditilang, fungsi dari tilang ini kan punishment ya. Bukan karena negara perlu uang, bukan. Karena negara mau orang yang ditilang ini kapok dan tidak mengulangi perbuatannya, maka diberikan hukuman, kira-kira begitu kan. Kalau misalnya dia ditilang saja, lalu orang ini pergi, kemudian dia pasti mengulangi perbuatannya. Kenapa? Karena dia akan hidupkan motor dan akan mengganggu orang lain lagi. Artinya, tilang ini percuma. Jadi, menurut logika saya, tilang ini nggak cukup. Kenapa? Karena setelah ditilang, dia akan otomatis melakukan pelanggaran dengan membunyikan motornya mengganggu orang lain. Maka tilang ini nggak cukup. Gitu. Justru memang harusnya bukan tilang, tapi ya bagaimana supaya motornya nggak hidup gitu loh. Karena Pak Polisi ini SOP, dia tilang. Lalu kalau tilang saja buat apa? Kalau orang ini melanggar lagi, maka harus dikuras bensinnya. Pintar, menurut saya Pak Polisi ini smart ya. Mungkin dia karena hatinya kasihan, dia nggak mau menyita motornya. Kasihan anak ini repot nanti nebus-nebus motor. Tapi tujuannya harus tercapai. Tujuannya bagaimana cara agar knalpotnya nggak bunyi keras gitu loh. Kalau seandainya Pak Polisi ini katakanlah dicopot knalpot, ya lebih keras lagi gitu loh. Yang benar, kalau memang mau benar ya, tapi ini nggak mungkin, Pak Polisi ini pergi dulu ke dealer motor, beliin anak ini knalpot yang standar gitu loh. Tapi ya
masa polisinya yang tanggung jawab, yang pusing? Menurut saya Pak polisi ini ngapain pusing, ngapain dia mikirin itu? Yang penting nggak bunyi, gitu aja. Kenapa dia harus repot-repot gitu loh? Dan bensinnya pun buang aja. Kalau dikembalikan ke orang itu, diisinya lagi kan, bunyi lagi. Ini kan bagaimana supaya motor itu nggak bising, nggak mengganggu orang. Intinya itu. Kalau hanya ditilang saja, masih mengganggu gitu loh. Kalau motornya disita, mungkin bapak ini kasihan juga gitu loh. Karena bapak ini orang baik, ya sudah. Hanya dibuang bensinnya saja kok. Setelah itu kan tinggal dorong. Masih untung begitu. Kalau ketemu polisi yang keras, dipatahinnya knalpot ini kan, jadinya dibilang bapak polisi ini nanti dikira diskriminasi lagi gitu. Jadi harusnya anak ini tadi itu nggak usah mencari simpati lah. Harusnya dia malu ya. Dia mengganggu orang lain, malu harusnya. Siapa yang mau simpati dengan dia? Mungkin ya teman-temannya saja, tapi orang lain yang merasa terganggu nggak bersimpati. Kalau saya memang kalau saya sering terganggu, tapi saya berpikir mungkin ada orang lain yang lebih terganggu dari saya dengan suara-suara motor berknalpot besar begini. Contoh orang yang sedang sakit, nenek-nenek misalnya, orang yang jantungan. Ini kan bisa hanya gara-gara you punya hobi, bisa mengancam nyawa orang lain. Setelah Anda ditilang bensinnya di kuras, Anda cari simpati. Harusnya Anda malu itu. Mudah-mudahan kapok dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Pemirsa-pemirsa, bagi Anda yang menggunakan knalpot yang seperti ini, yang suaranya bising, ya bertobatlah gitu loh. Kasihan, Anda hanya hobi-hobi, orang dengarnya pusing. Ya kalau cuman pusing, kalau nenek-nenek jantungan dengarnya Anda gebar-geber motor, meninggal gimana? Gitu. Mungkin Anda pernah membuat orang meninggal dengan knalpot itu hanya karena Anda nggak tahu aja. Jadi sebaiknya Anda bertobat bagi Anda yang menggunakan knalpot besar ini, dan jangan salahkan polisi jika menilang Anda. Begitu. Baiklah pemirsa, mudah-mudahan berita ini ada manfaatnya. Silahkan komentar, like, subscribe, dan share agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi